Aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan para pengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. 2. Pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. 3. Pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. 4. Penerapan dan tindak lanjut. Motif kesadaran. Motif kesadaran ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. 1. Keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan ini menjadi pendorong bagi keinginan kita untuk membuat bagian-bagian dari konsep yang cocok satu sama lain secara konsisten. Motif ini mengaktifkan baik pikiran sadar dan bawah sadar untuk membuat masuk akal suatu ketidakseimbangan, ambigu, atau ketidakpastian informasi. 2. Keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkannya dan mengaturnya dengan motif. Selain itu, faktor yang berhubungan erat dengan prediksi adalah perbedaan dalam teori keputusan secara matematis antara kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Kepastian didapat ketika semua akibat dari suatu alternatif keputusan tidak diketahui. Risiko dapat terjadi ketika seseorang menentukan suatu pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Ketidakpastian timbul ketika seseorang tidak dapat menentukan kemungkinan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang dilakukannya. Cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Apakah pengambilan keputusan dalam organisasi itu berpikir secara rasional? Apakah mereka cermat dalam menilai masalah? Mengidentifikasi semua jenis informasi yang relevan. Bila para pengambil keputusan berhadapan dengan suatu masalah sederhana yang memiliki beberapa jalur tindakan alternatif, dan bila biaya untuk mencari dan mengevaluasi alternatif itu rendah, maka model rasional memberikan penjelasan yang cukup cermat tentang proses keputusan. Tetapi situasi tersebut merupakan perkecualian, kebanyakan keputusan dalam dunia nyata tidak mengikuti model rasional. Dasar pengambilan keputusan. Membuat pilihan, rasional terbatas, intuisi, perbedaan individual, gaya pengambilan keputusan, identifikasi masalah, keterbatasan organisasi. Asumsi dalam pengambilan keputusan organisasi, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Manusia, para pengambil keputusan organisasional. Kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Pengambil keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Pengaruh dasar kekuatan. Dampak dari tekanan waktu. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru vs oleh pakar. Walaupun kedua kelompok tersebut menggunakan proses evaluasi yang sama, perbedaan muncul pada pendekatan-pendekatan khusus mereka. Studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tersebut, mereka secara teratur meringkas data tersebut dan menformulasikan hipotesis. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, tugas analisis keuangan terbagi dalam 3 komponen. 1. Pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang terlihat sangat relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. 2. Integrasi pengamatan dan penemuan. Pada konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan, baik berdasarkan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. 3. Pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formula keputusan akhir dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam mengambil keputusan.
1. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur tingkat sampai mana individu merasa terancam oleh ambiguitas dalam situasi pengambilan keputusan dan bagaimana mempengaruhi keyakinan dalam keputusan-keputusan tersebut. Beberapa penulis merasa bahwa orang yang tidak toleran terhadap ambiguitas diperkirakan akan kurang yakin dengan keputusan mereka. 2. Kebebasan wilayah adalah kemampuan seseorang individu untuk sampai pada persepsi yang benar dengan mengabaikan konteks-konteks yang mengintervensi. 3. Ketergantungan wilayah adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengesampingkan informasi yang tidak relevan dan menyesalkan ketika berusaha untuk membentuk suatu pendapat. Dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan untuk merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Dan, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Informasi akuntansi sebagai perangsang stimuli, dalam pengakuan adanya masalah informasi akuntansi dapat berfungsi